sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media akan belajar bersama kelas 5 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini ada cerita yang ada gambar ilustrasinya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu cerita, agar yang membaca lebih paham dan tentunya senang. Demikian ya anak-anak ya. Kalau kalian membaca kemudian ada ilustrasinya, gambar ilustrasinya, tentunya membacanya akan lebih semangat. Coba kita baca bersama-sama ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita coba amati gambar berikut ini. Sambil itu kita baca ceritanya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ini gambarnya. Kita akan semakin paham kan, semakin mudah kan memahaminya, dan semakin senang dengan melihat gambar ilustrasinya. Kemudian sebelahnya Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, dilihat gambarnya, perhatikan, amati. Kita lanjutkan ceritanya. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Ya, ini tadi adalah gambar cerita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, yang tadi bagian dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Itu tadi ya. Fungsinya adalah untuk memperjelas narasinya atau ceritanya. Kemudian ada pun ragam gambar ilustrasi, antara lain berupa cergam, cerita bergambar, kemudian ada komik, ada pamflet, ada cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Mungkin nanti ada di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Ini tugas kalian, menggambar ilustrasi. Bagaimana caranya? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan, sehingga pembacanya akan sangat tertarik dan senang. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Kita lanjutkan caranya sekarang ya, langkah-langkahnya membuat gambar ilustrasi. Nah, yang pertama adalah gagasan bersumber dari bacaan. Jadi membaca dulu baru menggambar. Isinya apa tadi? Nah, maka
gambarnya harus menceritakan isi bacaan tadi. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan. Setelah menentukan gagasan, baru membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Biasanya menggambar sketsa ini adalah menggunakan pensil dengan tekanan yang tipis ya. Tekanan yang kurang, jangan ditekan ya. Nah, itu nanti fungsinya adalah ketika ada kesalahan mudah untuk dihapus dan diulang kembali. Kemudian yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah selesai sketsa dibuat, maka kemudian ditebali dan diberi warna. Memberi warna sesuai dengan imajinasi masing-masing yang menggambar. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, adapun media gambar yang bisa digunakan, yang pertama adalah media alas gambar. Nah, media alas merupakan media yang tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas yang untuk melukis itu seperti kain ya. Kemudian kain juga bisa, kertas atau bahkan kaca, dan juga bisa lewat komputer nanti di print. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Kemudian yang kedua adalah media warna. Yang pertama adalah pensil warna, kemudian cat air. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, ini pensil warnanya ya, pilihan warnanya pun banyak sekali. Kemudian yang cat air adalah pewarna yang lebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni yang transparan dan tidak transparan. Kita lanjut. Nah, ini adalah tugas kalian yang pertama ya. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Setelah kalian tahu langkah-langkah tadi, maka silahkan buat gambar ilustrasi. Nah, dengan teksnya dibuat terlebih dahulu. Temanya hewan kesayanganku. Silahkan teksnya dibuat dulu, kemudian menggambar ilustrasi. Untuk komposisinya atau penempatannya, boleh teksnya di bawah, gambarnya di atas boleh, atau teksnya di atas, gambarnya di bawah boleh, atau di samping kanan kiri juga silahkan ya, bebas. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini untuk tugas SBDP-nya ya, menggambar ilustrasi. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat menyayangi kelinci-kelincinya ya, sangat. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Ini kira-kira pelajaran apa anak? Ya? Pelajaran IPA, yaitu alat organ gerak hewan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah ini, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci. Ini ada tulang, nah, kemudian ada dagingnya. Ini malah bagian-bagian dari organ gerak. Organ geraknya adalah kaki kelinci ini ya. Fungsi utama adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang karena sistem geraknya dia adalah meloncat. Nah, baik anak-anak, tugas ini itu sudah dilaksanakan kemarin. Nah, ini tugas ini sudah kita kerjakan kemarin, kita lanjutkan dulu ya. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata serta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model. Nah, ini model organ gerak
hewan. Langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan, karton, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Kemudian gambar pola bisa melihat di internet juga ada, silahkan dibuat menggunakan pola atau digambar sendiri juga bisa ya. Kemudian setelah itu gunting kertas sesuai pola, kemudian dibuat di karton yang agak tebal sehingga nanti mudah untuk dibentuk dan digerakkan. Kita lanjut. Contoh bagiannya seperti ini. Kita lanjutkan. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata, namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Kita lanjutkan bacaannya. Ini adalah IPA ya, pengetahuan organ gerak ikan. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel luas ya, untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi ikan itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik anak-anak, nah tugas kalian ini adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf tadi. Caranya bisa di screenshot untuk bacaannya tadi atau di post videonya, kemudian dibaca dan buatlah tabel seperti ini. Kemudian cari ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing. Kita lanjut. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya, banyak tugas sekali ini ya. Nanti silahkan Bapak Ibu Guru tanya pada Bapak Ibu Guru masing-masing tugas mana yang akan dikerjakan ya, karena kalau terlalu banyak juga nanti kasihan kalian ya, anak-anak. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Nah, ini adalah membuat karangan singkat dengan ide pokok. Berarti ada berapa paragrafnya anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ide pokoknya yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Ini ide pokoknya, silahkan kembangkan menjadi satu paragraf. Demikian seterusnya sampai ke paragraf keempat. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ternyata pembelajaran kali ini sudah pada akhirnya. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar tadi. Kalian sudah menggambar apa tadi? Gambar ilustrasi dengan ceritanya. Maka bisa kalian tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Orang tuamu bisa menilai, ini gambarnya kurang begini, ceritanya juga mungkin ada kesalahan-kesalahan ketik ya. Mungkin tulisannya juga ada kesalahan-kesalahan tulis ya. Nanti orang tuamu bisa memperbaiki atau memberitahu kesalahannya untuk kalian perbaiki sendiri. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.